membaca kisah seorang penyelam scuba yang menceritakan sesuatu yang unik ketika ia sedang menyelam di Pulau Curaçao, utara Venezuela. Ia menceritakan pengalamannya ketika hendak melihat sekumpulan cumi-cumi dari dekat. Pertama kali, ia mencoba mendekati kumpulan cumi-cumi itu dengan begitu perlahan. Tapi ternyata cumi-cumi itu langsung berenang mundur menjauh darinya. Lalu dia mencoba lagi untuk lebih perlahan. Tapi entah bagaimana, cumi-cumi itu tetap berenang mundur setiap kali ia berusaha mendekat. Melihat itu, rekannya kemudian memberikan saran. Bagaimana kalau lain kali di depan cumi-cumi itu, ia justru coba untuk bergerak mundur. Kesempatan berikutnya, ia menyelam. Segera ia mencari sekelompok cumi-cumi dan ia coba melakukan apa yang disarankan oleh temannya ini. Ia menemukan cumi-cumi yang ingin ia dekati, tapi kemudian alih-alih mendekat, di hadapan cumi-cumi itu ia sekarang bergerak mundur. Dan betul saudara, cumi-cumi itu justru berenang maju. Ia mencoba mundur lagi dan cumi-cumi itu terus bergerak semakin dekat dengannya. Hingga akhirnya ia bisa melihat cumi-cumi itu dengan begitu jelas dari jarak yang cukup dekat. Di saat itu, ia sungguh terkejut. Tidak menyangka sama sekali. Ternyata ketika ia bergerak mundur, cumi-cumi itu justru mau datang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan yang unik ini ada kalanya kita menemukan hal seperti ini yang saya kalau mau sebut sebagai Squid Game atau permainan cumi-cumi. Di mana tidak semua keinginan atau tujuan itu dapat dicapai hanya ketika kita berusaha keras untuk meraihnya. Dan tidak selalu. Terus bergerak maju, terus bergerak cepat itu menjadi sesuatu yang baik untuk dilakukan. Amsal 19 ayat 2-3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 19 ayat 2-3. Di sana tertulis demikian. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ayat ketiga. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dalam kita bekerja, dalam kita berkarya, melayani, rajin saja itu tidak baik. Gigih atau getol berusaha sedemikian rupa memaksakan tujuan kita untuk tercapai kadang bukan sesuatu yang baik tanpa disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan apa yang dimaksud? Tentu pengetahuan terkait apa yang sedang kita kerjakan, kita usahakan, kita perjuangkan. Yang juga ditambah dengan kecerdikan dan hikmat yang tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan tepat. Yang mengerti kapan harus maju dan kapan harus diam atau mundur sejenak. Yang tahu kapan waktunya untuk mengubah rencana atau mengganti pilihan ketika jalan di depan terlihat makin menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan seperti apa yang disampaikan di ayat 3 tadi, bahwa jangan sampai kita maju terus, tetapi kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kemudian membuat kita tersesat. Lalu karena itu kita kemudian menjadi gusar dan menyalahkan Tuhan. Kita boleh gigih berjuang. Kita boleh terus bergerak maju. Tapi pastikan kita tidak akan bergerak kalau kita tidak memiliki pengetahuan. Kita tidak akan maju tanpa menggunakan hikmat dari Tuhan. Kita tidak boleh sekalipun menyerah dengan kehidupan. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan jalan kita sesat. Karena kita hanya rajin, hanya gigih, hanya taunya terus maju, tapi kita tidak punya perhitungan. Ingat permainan cumi-cumi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tanyakan pada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bergeraklah maju dengan perhitungan. Dan mundurlah sejenak kalau memang itu yang Tuhan inginkan. Siapa tahu, justru ketika kita mundur, Tuhan malah membiarkan apa yang baik itu bergerak maju mendekati kita.
teruslah berjuang dengan hikmat. Boleh mundur, tapi jangan pernah menyerah. Tuhan bersama kita sekalian. Amin.